daripada Buleleng dikuasai oleh Belanda, yang sesungguhnya Banjar ini dalam mempunyai satu kekuatan tersendiri yang pada dasarnya ada istilah Buleleng Barat dan Buleleng Timur. Banjar mempunyai satu kekuasaan wilayah dari sebelah barat Kalibubuk sampai kepada perbatasan di Cekek, gitu ya. Jadi kekuasaannya lalu berawal dari Buleleng dikuasai oleh Belanda. Banjar belum mau untuk menerima daripada pemerintahan daripada Belanda. Yaitu akhirnya apa-apa yang menjadi satu instruksi mungkin dari Belanda itu banyak yang tidak bisa dikerjakan oleh rakyat Banjar gitu ya. Jadi dengan begitu, jadi dari pihak penguasa Belanda itu lalu pimpinan kita itu Madera itu yang dulunya sebagai penggawa atau istilah di sini adalah Raja Banjar gitu kan. Jadi penggawa itu diganti dan beliau dikirim ke Banyuwangi, diasingkan. Nah, selanjutnya setelah beberapa tahun tetap rakyat Banjar mendesak agar beliau itu dipulangkan, tidak mau menerima penggawa yang baru. Akhirnya beliau pulang, yaitu akhirnya ada satu musyawarah tapi tidak ada satu kesepakatan bahwa tetap harus tunduk pada Belanda. Tapi di sini juga tetap gigih untuk ingin supaya tidak bisa menerima lah tentang penjajahan itu. Akhirnya tercetuslah satu perang pada tahun 1868 kejadiannya. Jadi perang itu sampai 3 kali, sampai 3 kali perangnya. Tetap ke sini akhirnya sampai istilahnya yang terakhir sekali. Yang pertama mungkin masih dalam kancah yang lebih kecil. Jadi Belanda dengan kontrolnya dari Jemberana dengan pengikut-pengikutnya atau pebala bantuannya dari Buleleng itu dapat ditaklukkan. Yang kedua, lalu ada satu bantuan lagi dari pihak Belanda dari Banyuwangi juga masih bisa ditaklukkan. Akhirnya terakhir bantuan dari Batavia dengan senjata yang canggih itu yang meluluh lantakkan Banjar. Akhirnya atas permintaan daripada adiknya Ida Madingurah, beliau meminta agar kakaknya Raja Ida Madingurah itu mengasingkan diri. Beliau mengasingkan diri dengan beberapa gininya, mungkin itu ada 7 itu yang ikut. Udah itu pada suatu saat hanya lewat taktik Belanda bahwa dikatakan sebagai buronan, semua raja-raja di baik Badung, Tabanan itu dikirimi surat agar menyampaikan apabila menjumpai rombongan daripada Raja Banjar Ida Madera ini. Akhirnya atas informasi mungkin dari sana diketahui, udah itu kebetulan waktu itu ibunya daripada Ida Madera ini berada di daerah Mengui, diajak untuk menemui anaknya Ida Madera untuk menyerahkan diri. Akhirnya didorong ibunya ini sebagai bakti kepada ibu, anaknya mau menyerahkan diri dengan permohonan minta perlindungan keselamatan. Nah pada situlah anak beliau ada 2, Ida Putu Mantri dengan Ida Madingurah itu mendapat perlindungan di Kerajaan Kelungkung. Nah itu sedikit cerita singkat perang pada tahun 1868. Terima kasih pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng atas
partisipasinya untuk mengingatkan kami kembali kepada nilai-nilai kepahlawanan para pejuang Perang Banjar 1868. Patung kata yang bertepatan di Pasar Rakyat Banjar ini dibangun sebagai pembatas antara Dusun Ambengan dan Dusun Melanting. Dalam berbagai budaya, katak dianggap sebagai simbol keberuntungan. Simbol katak dipercaya bisa membawa kebahagiaan, berkah, dan kesuburan bagi pemiliknya. Patung Raja Banjar yang berada di Desa Banjar ini dibangun untuk mengenang jasa pahlawan pada saat terjadi Perang Banjar. Halo guys semuanya, sekarang kita lagi menuju ke permandian air Sudamale. Oke, kita udah mendengar sedikit petikan-petikan air dari Sungai Sudamale. Cukup ekstrim ya guys. Sudamale adalah karya sastra berbahasa Jawa kuno peninggalan Kerajaan Majapahit. Kutukan yang menimpa istri Betara Guru bernama Betara Umayi akibat mengutuk Betara Guru, dikisahkan bahwa Umayi berubah menjadi raksasa wanita bernama Betari Durga yang tinggal di Kayangan dan hanya bisa kembali ke wujud asal apabila dirawat oleh putra bungsu Pandawa dan Sadewa. Sadewa pun diculik dan dipaksa oleh Betari Durga lewat perantara Betari Kalike, asisten setia Betari Durga yang masuk ke dalam raga jiwa jasmani Dewi Kunti. Setelah dirasuki Betara Guru, barulah Sadewa mampu menjalankan permintaan Betari Durga. Sadewa pun mendapat julukan baru, yaitu Sudamala yang bermakna menghilangkan penyakit. Atas petunjuk Betari Durga yang telah kembali menjadi Betari Umayi, Sadewa pun pergi ke desa pertapaan Prangalas menikahi putri seorang pertapa bernama Bagawan Tambrapetra. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the